Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kemarin kita sudah membahas sedikit mengenai biografi Al-Imam Al-Hafidh Amirul Mu'minin fil Hadith Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit juga mengenai hal-hal penting seputar kitab Nukhbatul Fikar, kitab yang insya Allah akan kita pelajari. Karena sebelum kita memahami atau mempelajari satu kitab, ada baiknya kita memahami fawaid, ya termasuk fawaid atau lebih tepatnya maziyah, keutamaan dari kitab yang hendak kita baca. Oke. Yang pertama, yang paling penting untuk kita tahu bahwa kitab Nukhbah ini adalah usaratu fikri Al-Imam Ibnu Hajar. Kitab yang hanya 8 halaman atau di beberapa kitab cuman 5 halaman. Ini adalah intisari dari pemikirannya Al-Imam Ibnu Hajar dalam mustalah hadits. Intinya inti ya ini. Intisari, ringkasan dari seluruh pemahaman beliau tentang hadis, ya ini isinya. Sehingga yang ada di hadapan kalian ini adalah kitab yang sangat luar biasa, di mana umur beliau, bayangkan, umur beliau itu berapa? 79 tahun. Terus beliau sudah mulai belajar, udah mulai rehlah li thalabil ilmi, seperti yang kemarin saya ceritakan, umur 11 tahun. Dari Mesir ke Hijaz, umur 11 tahun mulai belajar ilmu sampai umur 79 tahun bergelut dengan ilmu. Terus ringkasan dari ilmu tersebut spesifik tentang mustalah hadis, itu kitab yang ada di hadapan kalian ini. Jadi ini kitab yang sangat luar biasa. Itu yang pertama. Jadi hadzal kitab yakni Nukhbatul Fikar usaratu fikrihi fi mustalahil hadis. Ringkasan, bukan ringkasan sebetulnya. Usarah itu seperti dalam surat Yusuf itu, inni arani a'siru khamra. Aksir, usara, perasan. Nah, yang namanya perasan itu apa? Bukan sisa. Intisari atau saripati itu dia. Saripati dari ilmu beliau atau pemahaman beliau tentang mustalah hadis. Oke, itu satu, yang pertama. Kemudian yang kedua, yang penting juga untuk kita ketahui bahwa Al-Imam Ibnu Hajar menulis dalam syarahnya, yakni Nukhbatul Fikar, beliau menyatakan bahwa saya sudah memutolaah kitab-kitab hadis yang ditulis sebelum saya. Mulai dari kitabnya Imam Roma Hurmuzi, Al-Muhaddis Al-Fasil, itu kitab yang dianggap sebagai kitab pertama yang membahas mustalah hadis. Dan kitab-kitab setelahnya, termasuk diantaranya kitabnya Imam Khatib Al-Baghdadi, Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Kemudian Imam Khatib Baghdadi juga punya kitab Al-Jami' li Adabi Syekh Was-Sami'. Ini Khatib Baghdadi itu adalah seorang ulama pakar hadis yang dianggap sebagai induk dari kitab-kitab mustalah hadis yang lahir pasca beliau. Jadi kalau kitabnya Imam Roma Hurmuzi yang pertama kali itu kitab mustalah hadis tapi masih belum sistematis. Nah, kitabnya Imam Khatib Baghdadi itu sudah sistematis. Dan setelah Imam Khatib Baghdadi banyak sekali ditulis ringkasan, kemudian penjelasan tambahan, syarah, hasyiyah, taklik dan seterusnya untuk kitab mustalah hadis. Sehingga seolah-olah kitabnya Khatib Baghdadi itu kalau dalam fikih Syafi'i seperti kitabnya Imam Muzani seperti kitab Mukhtasar Muzani dalam fikih Syafi'i.
Sehingga tidak heran para ulama mengatakan kullu man ansafa alima annal muhadditsina ba'dal khatib ayalun an kutubih. Ini ditulis oleh Imam Ibnu Hajar dalam nukhbahnya. Beliau mengatakan bagi ulama yang objektif, siapapun ulama yang pakar hadis, kok dia objektif, mesti dia mengakui bahwa seluruh ahli hadis yang datang setelah Khatib Baghdadi ayalun an kutubihi, mereka berpedoman pada kitab-kitabnya Khatib al-Baghdadi. Termasuk yang kemudian fenomenal salahnya yaitu Muqaddimah Ibnu Shalah, Imam Ibnu Shalah menulis kitab yang terkenal dengan judul Muqaddimah Ibnu Shalah, mustalah hadis juga. Nah, itu juga pedoman dengan kitabnya Imam Khatib al-Baghdadi. Nah, sisi keutamaan dari Imam Ibnu Hajar sudah membaca kitab-kitab sebelum beliau. Sisi keutamaannya adalah seorang penulis itu kalau dia menulis buku atau menulis kitab, kok dia sudah membaca buku-buku sebelumnya, maka dia mesti menulis sesuatu yang baru yang belum ada atau yang belum pernah ditulis sebelumnya. Entah itu penjabaran atau ringkasan atau susunan, tartib. Apapun itu, yang jelas pasti orang ini akan menulis hal-hal baru yang belum ditulis oleh orang sebelumnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab beliau Nukhbatul Fikar. Di antaranya juga beliau melakukan semacam sistematisasi mustalah hadis dengan satu sistem cara nulis lam yusbaq ilaihi min qabl, yang belum pernah dilakukan oleh orang sebelum beliau. Dan ini beliau sendiri yang mengakui, saya menulis kitab ini dengan metode yang belum pernah ada orang sebelum saya melakukannya. Luar biasa. Jadi kalau kata Ibnu Majid itu salah seorang pakar ilmu alam, orang Islam pertama kali yang dianggap sebagai pakar ilmu alam. Di bukunya Aisyah bintu Syati' itu dikatakan nihayatul mutaqaddimin bidayatul mutaakhirin. Capaian-capaian akhir atau hal-hal yang sudah dicapai oleh orang-orang terdahulu itu harusnya menjadi langkah pertama kita untuk memulai sesuatu. Jadi jangan kita itu selalu mulai dari nol, kelamaan. Mesti segala sesuatu yang ada di dunia ini sudah pernah dimulai orang sebelum kita. Lah kita mulai dari di akhir di mana langkah mereka itu selesai. Jadi jangan kita mulai dari nol, mulailah dari akhir di mana langkah orang-orang dahulu selesai. Disitulah pijakan awal mula kita berangkat. Dan itulah yang dilakukan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam menulis kitabnya. Oke. Kemudian yang ketiga, seperti yang sudah saya nukil tadi atau sudah seperti yang saya singgung, bahwa kitab ini ditulis dengan sistematisasi susunan yang belum pernah dilakukan oleh ulama-ulama sebelum beliau. Makanya banyak ulama memuji susunan kitab Nukhbah ini. Walaupun kalau untuk pemula sebetulnya susunan Nukhbah ini agak sedikit membingungkan sebetulnya. Nah, makanya nanti barangkali saya akan nulis di papan tulis dengan susunan yang mudah dulu supaya biar paham dulu. Nah, setelah itu baru nanti kita coba membaca cara beliau nyusun. Nah, jadi nanti saya buat tasjir seperti biasa di papan tulis. Nah, setelah paham beberapa mustalahatnya sudah difahami, baru nanti kita coba menelisik bagaimana Imam Ibnu Hajar merangkai kitabnya. Karena itu mahalnya kitab ini ada pada rangkaian tulisannya ini. Kemudian yang keempat, termasuk di antara keutamaan kitab ini adalah selepas Al-Imam Ibnu Hajar menulis kitab ini, maka seluruh ulama yang ada di zamannya sepakat, tidak ada yang mengkritik bahkan memuji. Dan ini adalah fenomena yang jarang terjadi di kalangan ulama, entah zaman dulu atau sampai zaman sekarang. Selalu saja kalau ada ulama itu nulis kitab, itu mesti nanti ulama-ulama sezamannya ngeritik. Dan memang cara terbaik untuk
mengapresiasi tulisan orang itu dengan kita mengkritik. Memang begitu. Nah, jadi sebenarnya saya berharap kalau ada pembaca tulisan saya itu bukan hanya muji-muji aja, wah ini kitabnya, ngeritik juga. Karena apresiasi terbesar itu apa? Dengan mengkritik penulis. Nah, ulama-ulama itu biasa kalau ada temennya habis nulis kitab, kawannya sesama ulama habis nulis kitab, itu nanti dikritik, wah ini kurang ini, kurang ini, kurang ini, dan seterusnya. Ini harusnya nggak dimasukkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi ketika Imam Ibnu Hajar nulis kitab ini, selesai, apa yang terjadi? Seluruh ulama talaqqatil ummah bil qabul. Seluruh ulama sepakat menerima, nggak ada yang mengkritik. Nah, saking kerennya kitab ini, kurang lebih begitu. Kemudian yang terakhir, Imam Ibnu Hajar sendirilah orang yang kemudian mensyarahi kitabnya beliau sendiri Nukhbatul Fikar dengan nama Nuzhatun Nadhar. Kenapa beliau mensyarahi? Karena kata beliau, sebetulnya yang meminta saya menulis kitab Nuzhatun Nadhar itu kawan-kawan saya sendiri. Nanti akan disebutkan di sini. Jadi kawan-kawan beliau meminta beliau untuk menulis kitab Nuzhah. Bukan nulis kitab Nuzhah, nulis kitab ringkasan mustalah hadis. Karena menurut kawan-kawannya zaman dulu itu, di zamannya Imam Ibnu Hajar ini ya, itu kitab-kitab mustalah sudah sangat banyak, ada yang penjabaran, ada yang ringkasan, sehingga mereka bingung, ini kira-kira kalau saya mau memakai satu kitab untuk berpedoman mustalah, tentang mustalah, saya pakai kitab apa? Akhirnya dimintalah Imam Ibnu Hajar untuk nulis kitab ringkasan sebagai pedoman. Ditulislah kitab ini, dibagikan ke kawan-kawannya. Kawan-kawannya kesulitan membaca kitab ini. Bayangkan, ulama di zaman Imam Ibnu Hajar itu banyak yang kesulitan baca Nukhbatul Fikar. Akhirnya oleh Imam Ibnu Hajar disyarahi. Dengan begitu saya syarahi kitab ini supaya mudah dibaca, menjadi kitab Nuzhatun Nadhar. Nah, jadi kitab Nukhbatul Fikar itu sebetulnya kitab yang memang didesain untuk dihafalkan. Jadi para ulama itu zaman dulu kalau nulis kitab mukhtasar, entah itu bentuknya nathar atau nadhom, nathar atau syair, itu mesti tujuan utamanya supaya mudah dihafalkan. Nah, litashili hifdhihi, supaya mudah dihafalkan. Jadi memang apa ya, pemahaman yang utuh itu datang setelah orang itu hafal, bukan hanya paham. Sehingga kitab-kitab matan itu dibuat supaya orang hafal. Nah, tapi zaman sekarang bisa baca kitabnya aja udah luar biasa. Jangan hafal dulu, baca kitabnya dulu aja, baca dengan benar, difahami dengan benar, itu sudah luar biasa. Oke, sekarang kita mulai membaca muqaddimah kitab ini. Semuanya dibuka. Seperti yang sudah saya kirim di grup, itu yang tulisan dengan apa ya, di bold, yakni apa namanya istilahnya, tulisan tebal hitam, itu bukan kata-katanya Imam Ibnu Hajar, itu kata-katanya muhakkik dari kitab, editor kitab. Ungkapannya Imam Ibnu Hajar baru dimulai sejak alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadiran. Itu ungkapannya Al-Imam Ibnu Hajar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman wa yassir ya karim. Qala Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Ar-Ruhlah faridu asrihi wa wahidu dahrihi wa syaikhu masyayikhi wa misrihi Bahrul Fawaid wa Ma'dinul Faraid Umdatul Huffadhi wal Muhaddithin Shihabul Millati wad Din Abul Fadl Ahmad ibn Ali ibn Muhammad Al-Asqalani Asy-Syahir bibni Hajar radhiyallahu anhu wa abqahu fi khairin wa afiyatin wa nafa'a bi'ulumihi amin. Apa kata-kata beliau? Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Alladzi, yaitu zat, lam yazal aliman qadiran, yang senantiasa alim, senantiasa mengetahui, qadiran, dan senantiasa berkuasa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan semoga salawat Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira, yang Allah telah mengutus
Nabi Muhammad ilan nasi kepada manusia basyiran wa nadhira, sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pembawa ancaman. Wa ala ali Muhammadin, dan semoga salawat Allah selalu curahkan kepada keluarganya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sahbihi, begitu juga kepada para sahabatnya, wasallam, dan semoga Allah memberi salam ta'zim kepada Nabi Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya, tasliman katsira, dengan keselamatan yang banyak. Amma ba'du, adapun selepas memulai dengan hamdalah dan salam, beliau memulai isi kitabnya. Di sini beliau menjelaskan tentang alasan kenapa kitab ini ditulis. Fa inna at-tasanifa fi istilahi ahli al-hadithi qad kathurat. Sesungguhnya karya-karya yang membahas tentang mustalah hadis qad kathurat, sungguh telah banyak. Tasonif itu adalah karya-karya fi istilahi ahli al-hadith yang membahas tentang mustalah hadis. Qad kathurat, sudah ada banyak. Wa busitat, kemudian juga sudah tebal-tebal. Jadi bukan hanya banyak, yo tebal. Waktu sirat, yang meringkas juga sudah banyak. Jadi sudahlah kitabnya banyak, terus yang tebal-tebal ada, yang ringkasan juga banyak. Maka fasa'alani ba'dul ikhwan, sebagian kawan saya meminta saya an ulakhisa, supaya saya meringkas lahum, untuk mereka, al-muhim, hal yang penting-penting, min dzalik, dari ilmu mustalah hadis ini. Fa'ajabtuhu ila su'alihi, maka aku mengijabahi, aku mengiyakan permintaan mereka, roja al-ingdiraji fi tilkal masalik. Masya Allah, ini termasuk ungkapan tawadhu dari seorang Imam Ibnu Hajar. Roja al-ingdiraji fi tilkal masalik, dengan harapan saya digolongkan termasuk orang-orang yang berkontribusi terhadap jalannya ahli hadis, jalannya muhadditsin. Fa'akul, maka aku mengatakan, al khabaru imma ayyakuna kadza wa kadza wa kadza ila akhir. Syuf. Pertama, ini saya langsung tulis di papan tulis saja, karena apa yang akan beliau bahas setelah ini adalah pembahasan yang sifatnya itu bukan tabwib. Jadi kalau ulama zaman dulu nulis kitab itu sifatnya tabwib. Khobar itu apa, kemudian sanad itu apa, kemudian hadis sahih itu apa, hasan itu apa, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi beliau itu bukan tabwib. Jadi sifatnya itu tulisannya mengalir, sehingga kamu nggak akan memahami pembahasan beliau kalau kamu bacanya langsung di tengah-tengah, atau membaca awalnya tapi nggak baca pertengahannya dan akhirnya, nggak akan paham. Beda kalau kita misalnya baca kitab fikih. Baca kitab fikih kan itu sudah tabwib. Kita baca bab sholat, oke, bab sholat, bab ruku khusus di syarat-syarat sah ruku. Kita baca syarat-syarat ruku, langsung paham. Tidak perlu baca takbiratul ihramnya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kita cuma baca pas bab rukunya saja, atau misalnya baca sunnah-sunnah hayatnya saja, kita sudah langsung paham. Tapi beda sama kitab beliau ini. Kalau kitab beliau ini, kita baca tiba-tiba di tengah-tengah, tidak paham. Karena kalian akan menemukan nanti bahwa tulisan beliau ini seperti satu kesatuan. Seperti apa? Seperti satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalam beliau mulai dari awal hingga akhir kal jumlah wahidah, seperti satu jumlah. Oke. Sebelum kita memulai bab mustalah hadis ini, ada istilah-istilah kunci yang nanti akan banyak keluar di kitab ini yang kita perlu untuk faham. Istilah-istilah kunci itu antara lain adalah apa itu sanad, apa itu, pertama tentu saja apa itu hadis, apa itu athar, apa itu sunnah, apa itu khobar, apa itu sanad, apa itu isnad, apa itu rawi, apa itu matan, dan seterusnya dan seterusnya. Pertama saya mulai dulu dengan coba ngasih contoh salah satu dari hadis yang ada di Sahih Bukhari.
Di sini ini adalah hadis pertama yang ada dalam Sahih Bukhari. Di sini Imam Bukhari mengatakan qala al-Bukhari haddatsana Humaydi qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id qala akhbarana Muhammad bin Ibrahim annahu sami'a Alqamah yaqul sami'tu Umar qala 'ala al-minbar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Dari satu rangkaian hadis ini kalau kalian lihat kalian akan menemukan akan ada beberapa bagian atau ada beberapa istilah yang ada dalam tulisan saya ini. Yang pertama adalah ada yang disebut sebagai al-hadits. Kemudian al-khabar misalnya. Ini disebut hadis. Yang saya tulis ini disebut apa? Hadis. Apa definisi hadis? Definisi hadis adalah ma usnida atau definisi hadis adalah ma nusiba gitu kan. Ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lin aw qawlin aw taqririn aw sifatin khilqiyatin aw khuluqiyah wa kadza ma nusiba ila sahabah aw ila tabi'in. Hadis definisinya adalah manusiba ila Nabi SAW min fi'lin aw qawlin aw taqririn aw sifatin khulqiyatin aw khilqiyah aw khuluqiyah. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, entah yang disandarkan itu berupa ucapan, perbuatan ataupun takrir, yakni persetujuan dari Nabi, atau sesuatu yang disandarkan kepada Nabi itu adalah ciri-ciri Nabi, entah ciri-ciri ciri-ciri tubuh khilqiyah, yakni perawakan Nabi, atau ciri-ciri akhlak sifat-sifat Nabi. Itu namanya hadis. Apapun itu. Kemudian begitu juga yang disandarkan kepada sahabat. Itu juga disebut hadis, dan juga yang disandarkan kepada tabi'in. Jadi kalau misalnya ada riwayat yang bercerita tentang bagaimana dulu Sayyidina Umar memimpin selama jadi khalifah, itu hadis. Bagaimana dulu misalnya Imam Malik, yang Malik tabi'in ini termasuk juga, itu hadis juga. Bagaimana ulama-ulama salaf dulu riwayat yang sampai kepada kita itu semua adalah hadis. Ini adalah
pendapat atau definisi hadis, ta'rif hadis menurut jumhur ulama. Nah terus apa bedanya dengan khobar? Tidak ada bedanya, sama saja. Jadi menurut jumhur ulama, dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Hajar, bahwa al-khobar kal hadis. Jadi kalau disebut di kitab ini ada khobar, maka yang dimaksud adalah hadis ini juga. Apapun yang disandarkan kepada Nabi atau kepada sahabat atau kepada tabi'in atau tabi'ut tabi'in berupa ucapan, perbuatan, takrir atau ciri-ciri fisik maupun juga ciri-ciri akhlak Nabi, itu disebut sebagai hadis dan juga sekaligus disebut sebagai khobar. Kemudian yang kedua, ada yang disebut sebagai as-sanad. As-sanad atau al-isnad. Kalau kamu lihat, kalau kalian lihat dari apa yang sudah saya tulis di sini, saya menulis ada haddatsana Humaydi qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya ila akhir ila Rasulillah SAW. Nah ini namanya sanad. Jadi rentetan periwayatan, rantai periwayatan dari seorang perawi ke perawi setelahnya, ke perawi sebelumnya sampai sahabat sampai Nabi. Nah, transmisi riwayat inilah disebut sanad atau isnad. Rantai periwayatan atau transmisi periwayatan itu disebut isnad. Jadi al-ikhbar an tariqil matni, an tariqi al-matni. Untuk tahu matan, kita harus tahu definisinya matan juga. Matan, apa itu matan? Matan itu adalah, ini dia, isi dari hadis tersebut. Innamal a'malu binniyat, ini disebut matan. Maka matan definisinya adalah ma yang tahi ilaihi sanad. Ma yang tahi ilaihi as-sanad. Jadi ujung daripada sanad itu namanya matan. Kalau sanad atau isnad definisinya al-ikhbar an tariqil matni, yakni pengkhabaran mengenai jalur matan tersebut. Jadi matan hadis, isi hadis, lafadz hadis, teks hadis innamal a'malu binniyat itu didapat dari jalurnya siapa? Itu namanya isnad. Saya dapat dari jalur guru saya namanya Humaydi. Saya dapat dari jalur guru saya Humaydi dapat jalur dari gurunya Sufyan. Kemudian dapat dari jalur gurunya Yahya ila akhir sampai kepada Nabi SAW. Jadi ada sanad, isnad, ada matan, ada hadis, ada khobar. Paham? Kemudian ada ar-rawi. Ar-rawi ini definisinya adalah rijalus sanad. Ini namanya Al-Bukhari ini rawi, Humaydi ini rawi, Sufyan ini rawi, Yahya bin Sa'id ini rawi, Muhammad bin Ibrahim ini rawi, dan seterusnya. Termasuk sahabat Sayyidina Umar inilah rawi juga. Mana tadi? Nah, ini. Rijalus sanad, ya orang-orang yang mengisi transmisi riwayat itu, itulah yang disebut sebagai rawi. Bisa dipahami sampai sini? Nah, ini adalah istilah kunci yang perlu untuk kita pahami atau kita hafal. Bukan hanya hafal, ya harus difahami di luar kepala, karena ini nanti yang kita bahas ya ini. Isi mustalah hadis itu bahas hadis, bahas matan hadis, khobar, ya sama saja, bahas sanad, bahas matan, bahas perawi. Karena nanti syarat hadis itu bisa diterima ketika perawinya tidak berdusta, tidak pernah berdusta, punya sifat-sifat tertentu, misalnya dia harus lobit, adil, dan seterusnya. Itu yang akan kita bahas. Paham? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Asar juga sama ya? Athar juga sama. Sebetulnya ada beberapa ulama membedakan istilah hadis, khobar dengan athar. Yang pertama, kalau hadis itu hanya apa-apa yang disandarkan kepada Nabi. Dan kalau khobar itu semua berita yang disandarkan kepada selain Nabi, al-itlaq. Jadi kalau misalnya saya tadi
habis dari Ashir begitu, terus ngelihat ada tabrakan, terus saya datang ke kalian, saya memberi kabar bahwa ada tabrakan di Ashir, itu khobar. Ya, khobar itu berita alal itlaq. Kemudian athar, apa itu athar? Kalau athar itu apa yang disandarkan kepada selain Nabi, entah itu dari sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Pokoknya selain Nabi aja itu athar. Nah, beberapa ulama membedakan beberapa istilah-istilah ini, dan ada banyak pembedaannya. Tapi karena yang mau kita kaji inilah kitabnya Imam Ibnu Hajar, maka kita pakai istilahnya Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar tidak membedakan istilah antara hadis, khabar dengan athar. Sehingga kitab beliau namai sebagai Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahlil Athar. Bisa dipahami? Apa tadi? Rizki kenapa? Oh enggak, tadi bingung. Apa? Ar-Rawi itu yang masuk ke Rawi cuma rijal loh. Jadi jalur hadis yang meriwayatkan hadis itu perawi. Perempuan. Oh, enggak, ya. Apakah perempuan sah atau boleh menjadi perawi hadis? Boleh saja. Sayyidah Aisyah itu perawi, termasuk al-mukthirina fil hadis. Wanita. Taruh sini. Iya, kami. Nah, pertanyaannya kenapa kok jarang sekali kita temukan ada perawi yang tertulis di apa tadi? Perawi yang tertulis di dalam kitab Bukhari wanita. Kenapa kok jarang sekali? Ya, wallahu a'lam. Barangkali nggak ada yang memenuhi kriteria adil dan dhabit. Barangkali sedikit sekali yang memenuhi kriteria. Atau enggak memang mereka biasanya tidak dijadikan sebagai referensi utama dalam hadis lah. Nyatanya kemarin kita sudah bahas bahwa gurunya Imam Ibnu Hajar yang wanita lebih dari 100. Itu artinya tidak masalah. Perawi itu seorang wanita. Maksud Rizky itu kenapa tarifnya harus rijal? Oh, kenapa kok Ya kan? disebut rijal? Oh, maksudnya gitu. Enggak juga. Enggak juga. Udah paham tuh. Udah. Enggak, cuma kalau ditanya tuh kan. Cuman kalau misalnya yang ditanyakan itu kenapa kok disebut rijal, ya karena biasanya itlaqu lafdzir rijal itu umum, linnasi jami'an, rijal wa nisa. Nah, kemudian ada dua istilah penting lagi yang perlu kita tahu. Jadi ilmu hadis ini sebetulnya dibagi menjadi dua, ada ilmu riwayah dan ada ilmu dirayah. Di ilmu hadis dibagi menjadi dua, ada ilmu riwayah dan ada ilmu ad-dirayah. Apa itu ilmu riwayat? Definisi ilmu riwayat adalah al-ilmu yu'rafu bihi kaifiyat naqlil hadithi wa dhabtihi. Al-ilmu yu'rafu bihi kaifiyat naqlil hadithi wa dhabtihi. Ya, ilmu dirayah, ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang fungsinya untuk mengetahui bagaimana cara seseorang itu menukil hadis dan bagaimana cara orang itu bisa mendobet atau ya menulis hadis dan seterusnya. Itu namanya ilmu dirayah. Ilmu dirayah. Adapun ilmu riwayah, ini tadi dirayah ya? Oh iya dirayah, oh iya kebalik, ini harusnya ilmu riwayah ya. Ini ilmu riwayah. Ilmu riwayah adalah al-ilmu yu'rafu bi kaifiyat naqlil hadithi wa dhabtihi. Itu ilmu riwayah. Lah kalau ilmu dirayah, inilah ilmu yang kita pelajari. Ilmu dirayah ini adalah ilmu al-ilmu bi qawaid wa qawanin yudraku biha aslus sanad wal matan min haitsul qabul wal rad. Al-ilmu biqawanin wa qawaid yu'rafu biha
aslus sanadi wal matni min haitsul qabuli wal rad. Jadi ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah, aturan-aturan yang dengan aturan-aturan dan kaidah itu kita bisa mengetahui aslus sanad, asal muasal dari sanad hadis ini. Yang kalau kita tahu kaidahnya, tahu aturan-aturan lainnya, maka kita bisa tahu matan ini layak diterima atau layak ditolak. Itu ilmu dirayah. Dan yang kita pelajari adalah ilmu dirayah. Di mudahnya ilmu riwayah itu seperti ilmu transfer knowledge saja. Jadi kayak ada seorang syekh begitu menyampaikan hadis kepada muridnya dengan cara tertentu, dengan kaifiyah tertentu, kaifiyah itu sama tertentu, entah gurunya nyampaikan dan muridnya mendengarkan, atau muridnya baca kemudian gurunya nyimak. Itu namanya nanti ada masuk ke dalam bab kaifiyatu tahammul. Kaifiyatu tahammul. Bagaimana cara atau keadaan seorang murid mendapatkan ilmu dari gurunya. Apakah gurunya nyampaikan, muridnya mendengarkan, pasif gitu aja, atau muridnya baca kemudian gurunya nyimak, atau kamu menjadi orang yang temanmu baca, gurunya nyimak, kamu dengarkan. Nah itu nanti cara menyampaikan hadisnya beda, pakai hadatsana atau akhbarona atau, nah itu maksudnya ilmu periwayatan hadis. Kalau dirayah itu tidak lagi membahas bagaimana cara orang menyampaikan hadis, menulis hadis, tapi dia sudah membahas tentang kaidah-kaidah, aturan-aturan gimana ini kira-kira hadis ini layak diterima atau tidak. Dan itu yang akan kita bahas dalam ilmu mustalah hadis. Kemudian yang terakhir nanti kita juga akan berjumpa dengan istilah an-nadhari wa dhururi. Nah itu nanti aja lah. Kita baca sambil sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Jelas? Kalau nggak ada saya lanjutkan. Allahu Akbar. Saya lanjutkan langsung anu aja ya. Kita langsung ke pembagian hadisnya. Jadi nanti supaya kita bisa langsung baca matannya. Oke, ini saya hapus. Mas. Ayo. Al-hadits atau al-khabar sama saja. Bi'tibari turuki wusulihi ilaina yang qasim ila qismain. Al-khabar bi'tibari turuki wusulihi ilaina. Tadi sudah saya jelaskan antara khobar dengan hadis itu maknanya sama. Khobar kalau misalnya dilihat dari sisi sampainya kepada kita, jalur sampainya kepada kita dibagi menjadi dua, immal mutawatir wa imma ahad. Imma al-mutawatir ujung al-mutawatir wa imma ahad.
Apa itu mutawatir, apa itu ahad? Mutawatir adalah hadis yang disampaikan atau diriwayatkan oleh jam'un katsirun, sekelompok orang yang sangat banyak sekali, atau perawi yang sangat banyak sekali. Yang banyaknya perawi ini yastahilu tawatu'uhum 'alal kadzib. Banyaknya perawi ini mengindikasikan bahwa kumpulan mereka mustahil berdusta. Itu mutawatir. Misalnya ada berita disampaikan oleh banyak orang. Yang banyak orang ini terpencar-pencar satu sama lain, tidak terkoneksi satu sama lain. Misalnya dari orang yang ada di Maroc ini ada 10 orang menyampaikan kabarnya tentang ABCD. Kemudian datang dari Imarah seberang, Imarah yang ada di Sabi sana, 10 orang juga menyampaikan berita yang sama ABCD dan tidak saling terhubung satu sama lain. Orang yang ada di Imarah ini dengan orang yang ada di Imarah sana. Kemudian tiba-tiba datang dari Imarah bukan Darosa. Dari Imarah Darosa 10 orang menyampaikan berita yang sama. Ini 3 orang yang ada di Imarah ini tidak saling terhubung sama sekali, menyampaikan berita yang sama. Dan jumlahnya banyak. Satu Imarah 10, Imarah sana 10, Imarah sana 10. Maka berita ini yang disampaikan oleh banyak orang ini tadi, itu disebut berita mutawatir karena bisa kita pastikan kebenarannya. Contoh paling mudahnya, adanya kota namanya New York. Tahu New York? Kota salah satu kota yang ada di Amerika sana. Pertanyaan saya, apakah kalian tahu bahwa di ujung Amerika sana, atau bukan di ujung ya, di Amerika sana ada kota namanya New York? Kalian tahu dari mana? Apakah kalian tahu pernah ke sana langsung, ngelihat langsung? Tidak pernah. Tapi kalian tahu karena ada banyak sekali berita yang menyampaikan dari banyak orang. Yang banyak orang itu kalian tahu mustahil mereka ini semua berbohong. Maka muncul keyakinan di hati kalian bahwa kota yang namanya New York itu ada di salah satu belahan dunia. Nah, itu namanya berita mutawatir. Jadi mutawatir itu berita yang diriwayatkan, disampaikan oleh banyak sekali orang perawi. Gak pandang dia itu kafir atau muslim, entah dia itu pendusta atau tidak, dobit atau enggak penting. Yang penting jumlah mereka banyak. Dan banyaknya jumlah mereka itu membuat kita yakin bahwa mereka mustahil sepakat berdusta. Jadi dari yang asalnya kuantitas menjadi kualitas. Mas, kadang saya tuh nggak sepakat sama orang yang bilang kita tuh harus mementingkan kualitas. Kuantitas itu nggak penting, itu keliru. Kadang kuantitas itu berubah menjadi apa? Kualitas. Termasuk buktinya hadis mutawatir. Misalnya, yang menyampaikan hadis mutawatir itu ada orang bodoh, ada orang yang hafalannya lemah, ada orang yang suka dusta, tapi ada orang yang pinter juga tapi fasik, ada orang, semua orang macam orang berkumpul, nggak ada yang sempurna orang itu. Jumlahnya banyak, mereka mustahil berdusta. Maka kumpulan orang ini kalau menyampaikan khobarnya mutawatir, kualitasnya tertinggi. Jadi dari kuantitas berubah menjadi kualitas. Itu namanya hadis mutawatir. Bisa difahami? Di al-mutawatir ma rawahu jam'un katsirun, ma rawahu jam'un katsirun yastahilu tawatu'uhum anil kadzib. Hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok banyak orang perawi, yang kelompok itu mustahil berdusta. Tapi yang penting untuk kalian paham bahwa sekelompok banyak orang ini harus ada di setiap tabaqat. Jadi begini ceritanya. Ini Nabi, An-Nabi punya sahabat A, B, C, D. Ini katakanlah sebagian sahabat beliau, atau kita tambahlah E, tambah Z, tambah X sahabat Nabi.
mereka mendengarkan hadis dari Nabi, satu hadis yang sama, mendengarkan hadis dari Nabi dengan hadis yang sama. Setiap sahabat ini punya murid. Ini punya murid A, B, C, D, E, F, G, H. Ini punya murid I, J, K. Ini punya murid L, M, N. Ini punya murid O, P, Q, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti ini punya murid lagi R, S, T. Ini punya murid U, V, ila akhir. Sampai kepada Imam Bukhari misalnya, perawi yang ada di kitab misalnya Imam Bukhari. Nah, di sini salah satu murid Al Bukhari misalnya. Sampai kepada Al Bukhari punya gurunya di Tobakoh gurunya ini ada tiga orang yang atau 6 orang atau misalnya di sini nanti ada lagi dan seterusnya. Di atas Tobakohnya ada banyak orang lagi, di atas Tobakohnya sahabat yang muridnya juga banyak. Lain namanya baru mutawatir. Jadi mutawatirnya itu tiap Tobakoh pertama yang menyampaikan banyak, yang banyaknya mereka itu mustahil berdusta. Tobakoh kedua ini generasi pertama sahabat, generasi kedua berarti tabiin, murid-muridnya sahabat. Tobakoh yang menyampaikan tobakohnya tabiin juga mutawatir, banyak yang meriwayatkan. Di bawahnya tabiin yang meriwayatkan juga banyak. Di bawahnya lagi juga banyak. Jadi setiap tobakoh mutawatir. Ini namanya apa? Nah, sah disebut mutawatir. Tapi kalau misalnya perawi yang banyak ini hanya ada di satu tobakoh atau di beberapa tobakoh, hilang di satu tobakoh, maka mutawatirnya menjadi tidak sah. Misal, ini sahabat, tabiin. Ketika generasi tabiin, tiba-tiba tobakoh yang meriwayatkan cuma satu. Ini dari semua orang ini nih, dari semua tabiin ini nih, yang meriwayatkan hadisnya cuma P aja kepada murid-muridnya. X, Y, Z misalnya. Nah ini X, Y, Z sudah ada X, Z. Ya kan? Namanya perawi kan kadang sama-sama Abdullah nanti beda binnya. Jadi ini X bin Y bin A, yuk terserah. Ya, terserah. Paham sini. Kemudian ini yang meriwayatkan cuma satu atau kepada satu muridnya wis, biar contohnya lebih ekstrim. Nah, kalau ini tadi masih jadi hadis masyhur, tapi nggak apa-apa, masuk ahad juga. Jadi kita mau buat contoh yang ekstrim. Nah, di sini muridnya X satu orang. Nanti X ini meriwayatkan ke banyak muridnya lagi. Misalnya P, Q, R, terus ini meriwayatkan ke banyak orang, mulai banyak lagi. Nah, ini mulai mutawatir lagi nih di sini nih. Tapi ada satu tobakoh tabiin di mana di sini yang meriwayatkan cuma satu orang. Maka langsung otomatis batal dari mutawatir langsung masuk ke ahad. Jadi mutawatirnya itu harus setiap tobakoh. Oke. Disyaratkan berapa tobakoh? Yuk sampai perawi terakhir. Nggak ada syarat berapa tobakoh sampai perawi terakhir. Misal perawi terakhir yang mudawan, era mudawan kan era-eranya sebenarnya era mudawan itu ya sudah eranya Imam Bukhari, kutub sitah itulah itu mudawan. Ya minimal sampai mereka. Tiap-tiap tobakoh minimal berapa? Nggak ada. Nah ini. Jadi apakah ada batasan perawi untuk disebut mutawatir? 10 orang kah, 20 orang kah, 100 orang kah? Tidak ada. Yang penting kita meyakini kumpulan mereka itu mustahil berdusta. Ada yang mengatakan yang penting lebih dari 3, enggak mesti lebih dari 3. 10, ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 100 dan seterusnya. Tapi kata Ibnu Hajar ini semua tidak ada, ya pertama gak ada dalilnya, kedua keliru. Intinya itu yang penting bisa diyakini kumpulan mereka tidak mungkin sepakat berdusta, itu aja. Sehingga kalaupun misalnya yang nyampaikan itu 7 orang, tapi 7 orang itu tidak sepakat berdusta, khawatir. Kalau yang nyampaikan itu 50 orang, tapi 50 orang itu satu pondok semua, yang kemungkinan besar saling terkoneksi satu sama lain, satu rumpian, satu majelis makan, satu kamar tidur, alah. Itu jelas kemungkinan dustanya, kemungkinan sepakatnya dusta ya besar.
Bisa dipahami? Itu setiap tobaqat kan harus banyak. Ya. Hatta tobaqat sahabah. Hatta tabaqatus sahabah. Walaupun para ulama mengatakan as-sahabah kulluhum udul ya, tapi tetap disyaratkan tabaqah sahabat juga harus banyak. Sehingga kita mengatakan hadis innamal a'malu binniyat itu hadis ahad. Oh iya. Hadis ahad innamal a'malu binniyat itu hadis ahad. Kenapa? Karena di tabaqahnya sahabat yang meriwayatkan dari Nabi itu cuma Sayyidina Umar. Nanti dari Sayyidina Umar itu pun Sayyidina Umar meriwayatkannya di ketika di atas mimbar, ketika beliau khutbah Jumat. Dari khutbah Jumat itu yang kemudian meriwayatkan mengutip khutbahnya Sayyidina Umar ketika khutbah Jumat menyampaikan dari Nabi cuma Sayyidina Al-Qamah. Jadi di tabaqatnya sahabat yang menyampaikan cuma satu orang, sahabat Sayyidina Umar aja. Apakah sahabat yang lain nggak dengar? Wallahu alam, kita nggak pernah bisa memastikan apakah sahabat lain pernah dapat hadis yang sama atau enggak. Bukan itu tujuan kita. Tapi tujuan kita itu, para ulama itu tujuannya meneliti kok di zaman sahabat yang kita temukan datanya cuma satu orang, ya sudah kita hukumi satu orang. Misalnya faktanya ternyata sahabat lain dengarkan, ya karena nggak ngeliatkan kita nggak tahu, jadi kita tidak menghukumi. Nah, kita hanya menghukumi apa yang kita tahu secara zahir. Jadi hadis itu termasuk salah satu ilmu yang paling empiris. Ilmu empiris hadis itu ada datanya kan. Beda sama misalnya mantik. Kalau mantik itu logika. Jadi kadang bertentangan dengan apa yang empiris. Yang penting waras. Nah, yang penting susunan logikanya itu benar. Apa dia kias hamli, iktironi, syakal berapa? Kalau syakal pertama maka syaratnya A, B, C, D. Asal memenuhi syarat, sahih natijah antum. Nggak peduli realitasnya bagaimana. Beda sama hadis. Kalau hadis ini harus ada datanya. Mana datanya? Mafhum? Maka ala kulli hal hadis mutawatir itu setiap hadis mutawatir itu langsung dihukumi benarnya, wajib diimani dan diamalkan. Orang yang mengingkari hadis mutawatir itu sama seperti mengingkari Al-Quran, karena Al-Quran itu mutawatir. Al-Quran sampai kepada kita mutawatiron, lafdhon wa qiraatan wa maknan, lafdhon wa qiraatan wa maknan. Tidak semua maknanya tentu saja makna yang disadarkan Nabi. Tapi ala kulli hal Quran itu lafdhon secara lafaz, secara tulisan, wa qiraatan dan secara bacaan itu sampai kepada kita secara mutawatir. Makanya orang yang mengingkari satu huruf dari Al-Quran kufur, kafir. Sama seperti orang yang mengingkari hadis mutawatir. Contoh hadis mutawatir apa? Contohnya sangat masyhur. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, tolong siapkan kursinya di neraka. Ini hadis mutawatir. Contoh hadis mutawatir. Jadi di sini yufidu al-ilm al-yaqini, memberi faedah ilmu yakin pasti. Nah, kemudian yang kedua, kalau tidak memenuhi syarat mutawatir langsung masuk ahad. Langsung masuk ahad. Lah hadis ahad ini sendiri dibagi menjadi 3. Ada hadis masyhur, ada hadis aziz, dan ada hadis gharib. Jadi hadis ahad ini dibagi menjadi 3. Ada hadis al-masyhur, kemudian ada hadis al-aziz, dan ada hadis al-gharib. Hadis masyhur ini nama lainnya adalah hadis mustafid. Mustafid nama lainnya. Kalau gharib ya sudah, gharib aja nama lain, atau fardul. Biasanya gharib itu istilahnya al-fardul mutlak, nama lainnya. Tapi nanti akan kita bahas. Oke. Yang pertama masyhur dulu. Saya cepat-cepat aja supaya nanti kita bisa sekalian langsung baca teksnya. Al-masyhur adalah ma rawahu ithnani, ma rawahu thalathatin fasa'idan.
ma rawahu thalathatin fasa'idan walam yablugh darajat tawatur. Hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih, intinya nggak sampai atau belum mencapai tingkat mutawatir. Itu hadis masyhur atau mustafid. Sehingga tadi misalnya ada Nabi, kemudian Nabi meriwayatkan kepada banyak orang sahabat. Para sahabat menyampaikan kepada banyak orang tabi'in. Tapi nanti di eranya tabi'ut tabi'in yang ada cuman 4 orang atau 5 orang atau 3 orang. Setelah itu nanti bawahnya lagi cuman 3 orang yang sama atau banyak orang lagi misalnya. Karena di satu tobakoh hanya ada 3 orang, maka langsung dia dihukumi hadis ahad yang genrenya atau yang jenisnya adalah masyhur, tidak mutawatir. Atau 3 mulai dari awal sampai akhir, walaupun itu jarang sekali ya terjadi. Jadi mulai dari Nabi, sahabat 3 orang, nanti di bawahnya sahabat 3 orang lagi, di sahabat tabiin 3 orang, tabiin 3 orang lagi, bawahnya lagi 3 orang. Lah itu tentu saja hadis masyhur, walaupun itu sangat jarang terjadi. Biasanya itu satu tobakoh banyak, tobakoh yang lain banyak, terus tiba-tiba di satu tobakoh cuman 4 atau 5, berkurangnya drastis, atau 3 gitu. Lah itu langsung disebut hadis masyhur. Yang kedua ada hadis aziz. Kalau hadis aziz ini adalah ma rawahu ithnani ma rawahu ithnani min tabaqatin au min kulli tabaqah. Kalau aziz itu yang diriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang di satu tabaqah atau di setiap tabaqah, sama kayak masyhur tadi. Jadi kalau misalnya ada hadis disampaikan 3 orang. Terus ada di satu tobako yang menyampaikan 2 orang. Jadi hadis aziz. Karena yang diambil adalah jumlah terkecil di satu tobako. Kalau di satu tobako jumlah terkecilnya itu 3, maka masyhur. 3 atau lebih. Yang penting nggak sampai derajat mutawatir. Kalau misalnya jumlah terkecil di satu tobako itu adalah 2, maka hadis aziz. Tapi kalau jumlah terkecilnya itu 1 orang, dan ini yang terjadi dalam hadis innamal a'malu binniyat yang saya buat contoh tadi, itu namanya hadis gharib. Jadi innamal a'malu binniyat itu hadis gharib. Ma rawahu wahidun fi tabaqatin au kulli at-tabaqah. Diriwayatkan 1 orang, hanya ada 1 orang, itu namanya hadis gharib. Bisa dipahami? Ya. Berarti kalau misalnya tiap tobako tuh jumlah perawinya tuh di atas 3 tuh baru mutawatir ya Bang? Jumlah perawi tiap tobako itu di atas 3 Bang, itu baru mutawatir? Nggak mesti. Kan tadi syaratnya adalah mutawatir itu harus sampai pada tingkatan kita meyakini bahwa riwayat ini mustahil atau kumpulan perawi ini mustahil berdusta. Jadi jumlah itu tidak menjadi acuan. Mau 3, mau 4, mau 5, mau 10. Kalau orang-orang itu adalah orang-orang yang mungkin berdusta atau mungkin sepakat berdusta, maka tidak disebut sebagai mutawatir. Jadi pahami? Oke, sekarang kita baca teksnya. Dibuka halaman, dibuka yang setelah yang saya baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabaru khabar imma ayyakuna lahu turukun bila adadin muayyanin au ma'a hasrin bima fawqal itsnaini au bihima au biwahidin. Syuf. Ini termasuk tulisan yang sangat-sangat ijaz, sangat-sangat ijaz. Khobar itu imma ayyakuna lahu turukun bila adadin muayyan. Ada kalanya khobar itu punya banyak jalur tanpa bila adadin muayyan, tanpa ada jumlah yang tertentu. Pertama,
Ini yang disebut sebagai mutawatir. Yang kedua, au ma'a hasrin, atau ada jumlah tertentu. Bima fauqal itsnain, jumlah tertentunya berapa? Bima fauqal itsnain, lebih dari 2 orang. Berarti 3 orang ke atas, tapi belum mencapai derajat mutawatir. Berarti ini yang kedua ini kategori masyhur. Au bihima, atau dengan itsnain. Bihima yakni bil itsnain. Berarti aziz au biwahidin, atau hanya 1 orang. Ini berarti hadis gharib. Fal awal, yang pertama al mutawatir, hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu al mufidu lil ilmil yaqini bi syurutihi. Hadis mutawatir adalah hadis yang memberikan faedah lil ilmil yaqini, memberi faedah pengetahuan yang meyakinkan, bi syurutihi, tentu saja dengan syarat-syaratnya. Dan syarat-syaratnya ada di dalam kitab Nuzhatun Nadhar. Itu sebagian sudah saya jelaskan tadi ketika saya paparkan hadis-hadis mutawatir. Oke. Apa itu ilmul yaqini? Jadi kan ilmu dibagi 2. Ada ilmul yaqini dan ada ilmu an-nadhari. Kalau ilmul yaqini adalah ma yahtaju ila yaqini itu ma la yahtaju ila an-nadhar awil istidlal. Ilmu-ilmu yang tidak, kita nggak butuh nadhar, nggak butuh mikir untuk memahaminya, dan nggak butuh istidlal, nggak butuh dalil, nggak butuh pengambilan dalil, nggak butuh argumen. 1 tambah 1 2, 4 itu adalah bilangan genap. Angka genap itu kita nggak perlu istidlal, itu doruri atau yakini. Tapi kalau nadhari itu perlu istidlal, perlu nadhar. Allah Maha Kuasa, Allah itu wujud, dan seterusnya dan seterusnya. Sudah kita bahas di pembahasan kharidah kemarin. Beda sama badihi. Mirip-mirip. Badihi, doruri, yakini itu sama aja sebetulnya. Badihi, doruri, yakini itu sama. Intinya la yahtaju ila nadharin awil istidlal. Wathani, yang kedua al-masyhur, adalah hadis masyhur. Wa huwa al-mustafid. Nah ini nama lain dari hadis masyhur adalah hadis mustafid ala ra'yin, menurut satu pandangan. Menurut pandangan yang lain dibedakan. Tapi Imam Ibnu Hajar memilih pandangan yang sama. Wathalith, yang ketiga al-aziz. Berarti apa tadi yang ketiga? Au bihima, ya, ini yang diriwayatkan oleh 2 orang. Walaisa syarton lis-sahihi khilafan liman za'amahu. Coba ini. Ini jadi cara nulisnya Imam Ibnu Hajar itu emang unik. Nah, tiba-tiba habis ngomong aziz, wa tsalits al-aziz walaisa syarton lis-sahih khilafan liman za'amahu. Jadi beliau Habib itu terkejut dengan cara nyusunnya Imam Ibnu Hajar. Jadi begini, ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa syarat hadis itu dikatakan sahih harus aziz. Jadi hadis itu harus minimalnya di satu tobaqoh ada 2 orang minimal, nggak boleh cuma 1, nggak boleh gharib, minimalnya aziz. Nah ini tentu saja pendapat yang lemah. Kenapa? Karena ternyata hadis Bukhari sendiri, hadis awal di Bukhari sendiri itu sudah hadis gharib. Dan hadis Bukhari disepakati hadis sahih oleh semua ulama. Hampir dikatakan ijma sebetulnya umat Islam. Yang ijma umat Islam yang yu'tadu biqaulihi, yang pendapatnya itu diakui. Pendapatnya yang valid, bukan orang orientalis tiba-tiba ngomong tentang hadis Bukhari enggak layak diterima bla bla bla. Enggak dia. Layu tatu biqauli. Tapi yang ulama-ulama besar ini semua mengakui bahwa Bukhari itu ashahul kutub ba'dal Quran, as-sahih al-Bukhari. Paham? Kemudian walaisa syarton lis-sahih, ini bukan aziz, itu bukan menjadi syarat hadis sahih, khilafan liman za'amahu. Berbeda pendapat dengan orang yang menyangka bahwa aziz itu adalah syarat hadis sahih. Warabi, yang terakhir, yang keempat, al-gharib, adalah hadis gharib. Wa kulluha, semua hadis itu tadi siwal awal, kecuali yang pertama. Berarti yang pertama apa? Mutawatir. Ahadun, semuanya adalah ahad. Berarti mulai masyhur, aziz dan gharib ini disebut hadis ahad. Wa fiha al-maqbul wal mardud. Hadis ahad itu ada yang diterima dan ada yang ditolak. Kenapa? Litawaqqufil istidlali biha 'alal bahthi an ahwali ruwatiha dunal awal. Karena tawaqquful istidlal biha,
Karena ketergantungan istidlal, kalau kita mau berdalil menggunakan hadis ahad, itu bergantung pada alal bahthi an ahwali ruwatiha, bergantung pada apakah kita sudah mengkaji para perawinya apa belum. Apakah perawinya itu orang yang diterima apa tidak? Apakah dia pendusta apa tidak? Bobit adil apa tidak? Nah itu yang akan kita bahas setelah ini nanti. Jadi dunal awal berbeda dengan yang pertama. Apa itu? Mutawatir. Kalau mutawatir makbulun qat'an, diterima secara pasti. Wa qad yaqa'u fiha ma yufidul ilman nadhari bil qara'in 'alal mukhtar. Nah, terkadang dalam hadis dalam hadis ahad itu memberikan faedah ilmu nadhari, tentu saja disertai dengan qarinah-qarinah 'alal mukhtar, menurut pendapat yang mukhtar. Jadi begini. Hadis-hadis yang ada di dalam hadis-hadis ahad atau isi dari hadis ahad itu bisa diterima apa enggak tergantung apakah kita sudah mengkaji para perawinya apa belum. Kalau sudah mengkaji maka bisa menghasilkan ilmu, tapi ilmunya pun ilmu nadhari, bukan dharuri. Disertai dengan qarinah-qarinah. Oh ya, oke, ini hadis ini layak diterima karena perawinya begini, ada syahidnya dan seterusnya, maka kita menghukumnya hadis ini benar. Karena hadis ini benar maka saya jadikan sebagai dalil. Ya, hadis innamal a'malu binniyat dijadikan Imam Syafi'i sebagai dalil wajibnya niat di dalam ibadah-ibadah, termasuk diantaranya wudu. Dalilnya pakai innamal a'malu binniyat, ada qarinah-qarinahnya. Oh, hadis ini sahih, alasannya ini ABCD. Qarinah-qarinah itu membuat Imam Syafi'i mengambil kesimpulan hadis ini layak dijadikan sebagai istidlal. Karenanya maka beliau mengatakan bahwa hukumnya niat itu wajib dalam sholat. Tapi ini nadhari, karena nadhari mestinya ada bukan sesuatu yang pasti. Paham? Tapi hanya hadis ahad di Gorib aja yang nadhari. Kenapa? Kok Gorib? Enggak dong, semua ahad. Mulai dari masyhur, kemudian aziz dan gharib, itu semuanya nadhari. Ya. Apa? Qarinah itu adalah indikasi. Mudahnya kita menerjemah itu indikasi. Adanya indikasi-indikasi yang mengarah kepada kesimpulan, oke, hadis ini dhaif, oke, hadis ini sahih, oke, ini diterima, oke, ini ditolak. Oh, hadis ini indikasinya mengindikasikan perawinya itu berdusta, maka tidak bisa dijadikan dalil. Oh, ini dan seterusnya, dan itu namanya indikasi, qarinah. Mas ngambil qara'in al-mukhtar Menurut pendapat yang dipilih. Berarti ada khilaf. Menurut pendapat yang dipilih, yang khilaf dari pendapat ini berarti mengatakan kalau ada qarinah bukan ilmu yang nadhari lagi sudah. Hadis sahih pun yufidul ilmu al-yaqin. Tapi ini ghairul mukhtar. Menurut yang mukhtar seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar di sini, dia berfaedah ilmu an-nadhari. Kemudian selanjutnya pembahasan ghorobah mengenai gharib, ini satu pembahasan tersendiri yang insyaallah akan kita lanjut di pertemuan besok. Wallahu taala a'lam. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin keluar dari tema pembahasan hari ini. Dalam sahih tadi masih masuk mustalah. Dalam peringatan sahih kan disyaratkan adil. Apakah syai' fil aqidah itu tidak disyaratkan dalam keadilan seseorang? Jadi perawi yang Mu'tazilah kan fil aqidah fi syai'. Itu apakah tidak disyaratkan dalam tidak mempengaruhi keadilan seseorang dalam meriwayatkan hadis? Ada banyak perincian, ada banyak tafsilan dalam mengenai perawi bid'ah. Jadi ini penting ya, istilah bid'ah di dalam mustalah hadis itu selalu merujuk kepada akidah. Bid'atul aqidah, aqaid. Bid'ah akidah. Selalu itu. Jadi bid'ahnya itu bukan bid'ah karena dia melakukan amaliyah bid'ah seperti selamatan, tahlilan, bukan. Sepakat bid'ah dari Bukan itu maksudnya. Bukan begitu. Kalaupun itu dikatakan bid'ah kan bid'ah hasanah juga. Tapi maksudnya gini, istilah bid'ah yang disebutkan dalam kitab-kitab hadis itu selalu merujuk pada bid'ah akidah, yang itu mesti antara Mu'tazilah atau Syiah atau Jabariyah misalnya,
bid'ah akidah yang nggak sampai kufur loh ya, yang nggak sampai kufur. Nah, bagaimana kalau ada seorang perawi yang dia itu diindikasi atau bahkan terbukti bahwa akidahnya itu Syiah atau akidahnya Mu'tazilah, tapi dia dhobit, dia adil. Bagaimana itu? Apakah dhobit dan adil itu tidak include atau tidak masuk pemasukan akidah? Kata Imam Suyuti, saya lupa Imam Suyuti atau Imam siapa begitu, tapi ditulis dalam kitab Tadribur Rawi. Di situ ya ketika membahas tentang hadis perawi bid'ah itu ahli bid'ah, di situ dikatakan bahwa kitab Muslim maliun bi Syiah. Kitab Muslim maliun bi Syiah. Kitab Imam Muslim itu penuh dengan perawi-perawi Syiah. Terus akhirnya ungkapan ulama ini dikaji oleh ulama salaf. Betul nggak ini? Perawi-perawi Muslim itu Syiah, banyak yang Syiah. Dikaji. Ternyata pertama ditemukan beberapa fakta. Yang pertama adalah ada perawi yang dulunya Syiah tapi tobat. Satu. Yang kedua, dulu sebelum ketika beliau meriwayatkan hadis ini masih Sunni. Tapi setelah itu udah lama terus jadi Syiah. Jadi riwayatnya orang yang dulu Sunni terus berubah jadi Syiah, akidahnya berubah menjadi sesat, itu tidak masalah, diterima. Yang terakhir ada yang memang betul-betul Syiah. Tapi Syiahnya itu pertama, syarat perawi yang akidahnya sesat tapi riwayatnya diterima pertama adalah akidahnya bid'ah yang bid'ahnya ghairu mukaffar, tidak menyebabkan dia kafir. Jadi Syiah kayak misalnya kita kan tidak mengatakan Syiah itu syariah kafir, bid'ah aja. Apalagi Syiah kalau Syiah Rafidhah jelas ya kafir. Syiah Gulat itu jelas kafir. Syiah ini apa namanya? Yang ada di Yaman itu Syiah Zaidiyah. Nah, Syiah Zaidiyah itu apa? Itu bahkan dikatakan bid'ah juga enggak itu. Nah, dia dekat dengan Sunni. Bahkan kalau saya nggak keliru ya, banyak ulama yang memasukkan beliau ke Ahlus Sunnah. Wallahu a'lam. Nah, asal bid'ah yang tidak sampai kafir. Hatta Mu'tazilah itu kita nggak meyakini Mu'tazilah kafir. Hatta Mu'tazilah itu syaratnya yang pertama itu, bukan bid'ah yang menyebabkan kekufuran. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan bukanlah hadis yang mendukung akidah mereka. Kalau hadis yang diriwayatkan itu hadis yang mendukung akidah mereka, maka kita tidak terima. Dan kalau hadis yang diriwayatkan nggak ada kaitannya sama akidah bid'ah mereka, kita terima. Asalkan dia adil dan dhobit. Yang terakhir, yang ketiga, tidak berseberangan, hadisnya tidak bertentangan dengan rawi-rawi yang lain yang adil dan dhobit, yang dia salimul aqaid, akidahnya akidah yang lurus. Itu 3 syarat utama di mana hadis yang diriwayatkan oleh perawi bid'ahul aqaid kita itu bisa diterima. Yang ketiga salimul aqaid maksudnya kan tidak bertentangan dengan riwayatnya perawi yang adil dhobit dan salimul aqaid. Berarti semisal hadis itu syad, tapi syadnya menyelisih antara ulama yang bid'ah tadi sama yang salim. Yang syad yang mana? Itu ya, hadisnya. Maksudnya? Matanya atau enggak maksud saya yang syad itu yang diriwayatkan sama yang bid'ah atau yang ya kan yang namanya syad itu. Syad kan mesti ada muqabilnya dong. Syad, ada muqabilnya syad. Yang syad itu yang mana? Hadis yang diriwayatkan sama Sunni ini tadi atau yang ahlul aqaid al-bid'ah itu? Yang kita. Ya jelas ditolak lah. Ya iyalah. Syad itu jelas ditolak. Syad itu apa tuh syad? Syad itu apa syad? Saya nggak tanya itu. Syad itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang thiqah bertentangan dengan yang lebih thiqah, itu namanya syad. Dan syarat hadis sahih itu nggak boleh syad. Di atasnya syad itu ada mungkar. Kalau mungkar itu perawi dhaif bertentangan dengan yang thiqah, ini jelas mungkar. Jadi dalam hadis sahih itu syad aja nggak boleh, apalagi mungkar. Nah, syad itu apa syad? Ada perawi yang sahih, sebenarnya dia thiqah, bukan sahih, dia thiqah, tapi bertentangan dengan yang lebih awthaq minhu. Jadi kalau di sini ya, misalnya Farhan meriwayatkan hadis, meriwayatkan khobar, bertentangan sama riwayatnya
Biasanya Kiras, rizki. kiras. Ustaz Wira, sepakat. Enggak hilang, Ustaz Wira. Nah, itu berarti apa? Nah, Paham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini kan al-aziz laisa syartan li sahih. Ya. Berarti al-gharib bisa jadi syartan li sahih. Hah? Dari mana itu kesimpulan Gharib syartan li sahih? Karena yang di atas laisa berarti gue yang kanan. Bukan enggak apa pertanyaan, kalau pertanyaanmu apakah gharib bisa jadi hadis sahih? Bisa. Tapi kalau pertanyaanmu apakah gharib syarat hadis sahih? Ya enggak dong. Dari mana? Kesimpulan itu didapat dari mana? Persyaratan hadis sahih nanti ada, belum kita bahas. Nanti akan kita bahas setelah gharib. Ada syaratnya. Yang jelas hadis sahih itu enggak ada persyaratan dia harus aziz. Enggak ada. Yang lain? ya berarti apa? Masyhur aziz sama gharib itu belum memasuki penghukuman sahih, nggak berpengaruh antara sahih di hasan atau ini. Ini hadis ahad ini semua, ini nanti semua tiga-tiganya ini bisa dihukumi sahih, dhaif atau hasan. Bahkan maudhu juga bisa. Kalau memang terbukti maudhu ya. Oke. Terakhir Bang, ya. mungkin ringkasannya bang soal apa? Objek-objek kajian hadis itu apa aja bang? Objek-objek ilmu hadis bang, kayak sejarah tadi, terus apa lagi? Apa yang riwayat atau diroyat? Hah? Diroyat. Yang diroyat bang. Yang diroyat ya itu aja. Pertama mustolah, kemudian jarh wa ta'dil, kemudian ilmu ilal, kemudian kalau zaman sekarang ya takhrij wa dirasatul asanid itu. Itu aja sebetulnya. Kalau riwayat Kalau ilmu riwayat ya fiqhul hadis misalnya. Sekolah masuk riwayat. Dia tergantung kita ikut istilahnya siapa kan. Kalau jumhur, bukan di Ya riwayat. enggak dong, enggak. Fikul Fiqhul hadis enggak masuk, fiqhul hadis enggak masuk. Malah nggak masuk. Kalau jumhur enggak masuk. Enggak masuk kemana-mana. Fiqhul hadis itu sudah pembahasannya sudah dia fikih aja udah. Enggak ada kaitannya dengan ilmu hadis riwayat atau riwayat. Syekh Lawal saya memasukkan yang di riwayat. Abdullah bin Siddiq al-Ghumari. Lah terus jumhur ini riwayat pembahasannya apa ya? Yo, Kayak anak apa? transmisi aja. Nah, sedangkan transmisi tadi seperti ini hadatsana atau amba'ana dan macam-macam itu kan itu pembahasannya dibahas di mustolah. Tapi itu pembahasan ilmu riwayat sebetulnya. Sebenarnya udah riwayat kan itu kan. Tapi penjelasannya di ilmu mustolah. Masuk riwayat juga. Iya, ini makanya ini maksudnya ilmu riwayat buat diroyat. Jadi aslinya, jadi emang gini ya, pembagian ilmu riwayat itu emang agak membingungkan. Kayak misalnya di apa namanya ulama-ulama era-era awal itu ulama era awal itu mereka menamai ilmu mustalah itu ilmu riwayat. Misalnya fi'il, saya lupa apa jenis kitabnya siapa itu, fi'il berriwayat itu ilmu riwayat. Jadi mustalah itu ilmu riwayat. Sejak zaman dulu dinamai ilmu riwayat, tiba-tiba sekarang berubah jadi diroyah. Jadi pembagian itu sebetulnya ya paling enak itu pembagiannya Syekh Abdullah bin Siddiq Ghumari itu udah paling sempurna itu. Nah, menurut saya udah ya paling enak dipahami dan ya paling sempurna aja udah. Tapi gak jumhur. Nah, tapi menjadi jumhur. Pokoknya kalau riwayat itu adalah ilmu mustalah. Kalau diroyat fiqhul hadits selesai. Ilmu riwayat itu mustalah berserta seluruh cakupan-cakupannya. Pokoknya intinya ilmu riwayat itu ilmu yang membahas tentang apakah hadis ini diterima atau ditolak, itu ilmu riwayat. Kalau diroyah itu fiqhul hadits. Saya tulis itu perdebatan riwayat diroyah di buku saya. Siap. sedikit. Mahfum. Oke, sudah. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.